Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Kadapi dan NPM 233040116 dari Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan mengerjakan tugas formatting teks. Yang pertama yaitu saya akan memformat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu saya akan membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama kita ubah daftar isi jadi heading 1, daftar gambar heading 1, daftar tabel heading 1, ringkasan heading 1, latar belakang heading 1, bab 2 tinjauan pustaka heading 1, terus ada juga 2.1 data science data analisis menjadi heading 2 supaya bisa muncul di daftar isi. Lalu 2.2 heading 2, 2.3 heading 2, lalu 23.1 heading 3, kemudian 23.1 heading 4, lalu yang ini juga heading 4, kemudian tingkatan komunikasi menjadi heading 2, kemudian pola komunikasi dalam proses belajar mengajar heading 2, lalu ada bab 3 metode menjadi heading 1. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka menjadi heading 1. Saja caranya yaitu dengan ke menu reference, tabel of content, pilih yang atas automatic table 1 content. Nah, jadi seperti ini cara membuat daftar isi secara otomatis agar di sini tidak muncul heading 4-nya. Supaya muncul, kita kembali lagi ke menu table of content. Saya pilih custom table of content. Ini menjadi 4 agar heading 4 bisa muncul. Oke. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ringkasan, bab 1, bab 2, bab 3. Ini heading 3 sama heading 4 angkanya sama. Supaya tidak sama, kita rubah dulu heading 4-nya. Ini heading 4-nya. Nah, ubah angkanya menjadi 2.3.1.1. Lalu yang bawahnya menjadi titik 2, titik 3, titik 4. Setelah diubah, kembali ke menu daftar isi, update agar angka dari heading 4 ini bisa berubah.
sudah berubah jadi 23.1.1, 23.1.1.2. Jadi seperti ini cara mengisi daftar isi secara otomatis. Lalu yang kedua yaitu mengisi daftar gambar dan daftar tabel. Caranya yaitu dengan menu reference, format, ke insert caption, new label, tambahkan tabel. Klik OK. Contoh saya beri nama contoh tabel 1. Kemudian ada gambar sama insert caption, cuma ininya saya tambah lagi new label gambar. Klik OK. Saya beri nama data science process. Di bawah gambar ini ada tabel sama. Caranya yaitu insert caption. Saya akan ubah dari gambar menjadi tabel sesuai formatnya. Saya beri nama contoh tabel 2. Kemudian di sini ada gambar lagi. Insert caption. Pilih menu gambar. Saya beri nama data frame. Ada gambar lagi sama. Saya beri nama file CSV. Saya beri nama slide. Kemudian ada lagi gambar insert caption gambar 5. Saya beri nama insert caption gambar 6. Saya beri nama pemodelan. Kemudian
Ini ada yang terakhir, gambar 7. Caption, gambar 7, metode. Sudah semua, lalu kita isi daftar tabel dan daftar gambar. Caranya yaitu dengan insert table of figures untuk daftar gambar. Kita pilih caption label gambar. Oke. Ini dia sudah keluar semua. Ini halamannya. Lalu yang daftar tabel sama insert table of figures. Caption labelnya saya ubah menjadi tabel. Oke. Sudah muncul tabel 1 beserta halamannya. Dan yang terakhir itu bagaimana cara membuat daftar pustaka secara manual. Menunya sama, yaitu di reference. Sebelum itu saya sudah mencari 5 contoh sumber referensinya. Ini ya, 5 sumber referensi ada dari jurnal, buku, dan jurnal. Di sini saya akan menambahkan kelima sumber referensi ini ke dalam tugas format teks. Yang pertama, untuk menambahkan sumbernya yaitu dengan pilih menu Manage Source, yaitu dengan, bentar saya hapus dulu ini, dengan kita klik New untuk menambahkan referensi yang tadi telah saya cari. Yang pertama itu ada dari jurnal. Kita tulis nama pembuat jurnalnya, namanya yaitu judulnya jurnal name-nya, tahun 2020, halaman untuk volumenya saya kurang tahu, jadi kosongkan saja. Isunya itu 17.
Di sini saya menambahkan satu referensi karena menambahkan empatnya lagi. Kita ubah jurnal artikelnya menjadi buku. Untuk kotanya tidak ada, jadi kosongkan saja. Publishernya oke. Yang terakhir itu jurnal.
Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan 5 sumber referensi saya, dan di sini juga ada referensi yang sudah ada di dalam file format teks. Pas di sini saya akan memberitahu, eh, saya akan menambahkan referensi di setiap eh, teks ini. Contohnya, itu pertama dengan pencet insert citation, pilih, saya akan insert citation, lalu pilih eh, yang tadi saya telah masukkan, yaitu ini saja. Jadi seperti ini. Untuk formatnya kita bisa ubah dari IE yang hanya angka menjadi eh, apa, lebih supaya bisa lebih ada namanya. Insert citation, pilih Wahyudi, sudah muncul, pilih lagi insert citation, insert citation. Jadi seperti itu cara menambahkan sumber referensi dari tiap teks yang telah kita masukkan, yang telah saya masukkan. Kemudian yang terakhir yaitu cara membuat daftar pustaka secara manual. Oh, ini sudah muncul, yaitu kita hapus dulu. Saya akan hapus dulu. Caranya dengan menu bibliografi, pilih bibliografi. Seperti ini akan muncul. Saya juga bisa di sini juga bisa mengubah formatnya menjadi format ghost. Ini juga bisa ubah formatnya lagi menjadi apa. Jadi seperti inilah cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Gimana caranya supaya hanya memunculkan eh, referensi-referensi yang hanya saya tambahkan tadi. Itu caranya dengan manage source. Kita hapus dulu ini abdn, delete, delete, ini delete, dan delete.
tidak bisa dilihat, yaitu caranya dengan kita hapus dulu referensi tadi yang saya sudah tambahkan. Nah, ini dia. Kita hapus saja. Kita kembali ke bawah. Ini kita lalu saya lihat. Ini adalah daftar referensi yang sudah saya tambahkan tadi, dan yang untuk yang checklist ini adalah referensi yang sudah saya tambahkan ke dalam teks setiap teks tadi. Caranya yaitu supaya daftar pustaka ini memunculkan sumber referensi yang sudah saya masukkan tadi. Oke. Lalu pencet update, sudah seperti ini. Seperti ini saja. Ini adalah daftar pustaka yang saya telah masukkan tadi. Jadi itulah cara membuat daftar pustaka, membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.